Malam terakhir di rumah tua Sukamukti. Malam itu hujan turun tanpa henti di desa Sukamukti. Petir menyambar langit, menyalakan sesekali siluet rumah tua di ujung desa yang sudah lama tak dihuni. Orang-orang di sana menyebut rumah itu rumah jangkar jiwa. Konon siapapun yang bermalam di sana jiwanya akan tertambat dan tak bisa keluar lagi. Namun bagi Reno, seorang pemburu konten horor, cerita itu hanyalah bumbu warga kampung yang suka melebih-lebihkan. Ia datang bersama dua temannya, Tommy dan Siska, membawa kamera, drone, dan senter. Tenang aja sis, kita cuma nginep 1 malam. Besok pagi udah balik, kata Reno tersenyum menenangkan. Siska menggigit bibir. Gue gak suka tempat kayak gini, Ren. Bau tanah basahnya aja bikin merinding. Rumah itu berdiri sunyi, cat temboknya sudah terkelupas. Jendela kayu berderit setiap kali angin lewat. Saat mereka membuka pintu utama, terdengar suara berat seperti kayu digesek dari dalam. Senter Tommy menyorot ke arah ruang tamu. Terlihat kursi goyang tua yang bergerak pelan padahal tak ada angin di dalam. Wih, ini keren banget buat opening video, seru Tommy sambil menyalakan kamera. Mereka mulai merekam, menjelajah setiap ruangan sambil bercanda. Namun semakin malam, suasana makin aneh. Pintu kamar di lantai 2 tiba-tiba terbuka sendiri, dan di dalamnya ada lukisan keluarga dengan wajah yang samar, kecuali satu sosok anak kecil di tengah, yang tampak menatap langsung ke arah kamera. Ren, lo lihat nggak? Suara Siska bergetar. Mungkin efek cat atau pantulan cahaya, jawab Reno cepat, tapi nada suaranya terdengar gugup. Malam makin larut. Saat jam menunjukkan pukul 12, kamera Tommy tiba-tiba mati sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari lantai bawah. Padahal mereka semua ada di atas. Tommy turun duluan tapi tak kembali lagi. Reno dan Siska menunggu hampir 5 menit. Sampai akhirnya terdengar suara Tommy dari bawah. Lembut tapi aneh. Ayo, kesini. Gua nemuin sesuatu. Namun ketika mereka turun, yang berdiri di ruang tamu bukan Tommy. Sosok itu memang mirip dia, tapi matanya hitam legam, dan tubuhnya meneteskan air seperti habis direndam. Siska menjerit tapi suara jeritannya lenyap, seperti diserap udara. Reno menarik tangannya, berlari ke pintu depan, namun pintunya menghilang. Yang ada hanya dinding kayu, lampu senter bergetar menyorot ke sekeliling. Dinding rumah kini dipenuhi cap tangan kecil berwarna hitam. Dan dari sudut ruangan, suara anak kecil tertawa pelan. Hehehe, sudah waktunya kalian tinggal di sini. Ketika pagi datang, warga desa melihat mobil tim Reno masih terparkir di depan rumah itu. Pintu rumah terbuka sedikit, tapi tak ada siapa pun di dalam. Namun yang aneh, di ruang tamu tergantung foto keluarga baru di dinding. Sekarang ada 3 wajah tambahan, yaitu Reno, Tommy, dan Siska. Semuanya tersenyum kaku, dengan mata yang tampak kosong. Dan sejak hari itu rumah tua Sukamukti kembali tenang, sampai ada orang baru yang nekat datang mencari konten lagi.